metu banyu ya. Metu banyu. Ya benar dimasukkan sini dulu sepertinya di Dulu itu Purworejo ya. Enggak, aslinya segini Pak. Oh, Dulu kan undang segini. Terus diangkat dikasih cukup ada 3 di rumah nih. ini kok ditutup itu ya. Dulu kan enggak ada tembok. Oh benar-benar. Ini asli di sini ya posisi ya. Tapi dulu tertanam begini. Oh tertanam gitu. Jadi ini asal usul Kota Tuban guys. Ya. Kemudian kedua metu banyu yang mana sumbernya di Bedaharjo juga ada. Kemudian di Jenu di mana saja Bedaharjo, terus di Purworejo ya. Yang dibom airnya juga air tawar. Air tawar. Cocok ini di dalam ini ya. Oke guys, terima kasih ya Anda telah mengikuti saya dan terima kasih pada Mas Denny telah memberikan penjelasan. Saya mau menemui Bapak Sumardi, sarjana pendidikan, magister manajemen. Ikuti saya guys ya. Terus Pak Marti, saya mengganggu sebentar. Santai-santai saja nggih. Nggih. Ini guys, saya memohon informasi dari Bapak Sumardi, sarjana pendidikan, magister manajemen. Bapak beliau sebagai kepala Museum Kembang Putih Tuban, kepala bidang kebudayaan Disbud Korapar. Ya, mohon penjelasan Pak Mardi terkait Museum Kembang Putih yang dulunya itu posisi di dalam area Pendopo Kabupaten Tuban. Ini kok sepertinya sangat cocok ya, strategis tempatnya di sini pojokan. Monggo, dan terkait dengan barang-barang koleksi purbakala ini, mungkin ada saran-saran atau pesan Bapak Mardi terkait edukasi ya anak-anak sekolah, guru, dosen maupun mahasiswa. Monggo Pak Mardi. Ya ini mohon maaf karena saya juga tidak mulai dulu membidangi museum, jadi hanya tahu sejarahnya saja. Sekilas dulu setahu saya Museum Kembang Putih itu berada di kawasan Pendopo Grido Manunggal, depan sebelah timur lautnya itu museum. Kemudian nggak tahu tahun berapa tiba-tiba dipindah tahun berapa Mas? Tahun 1996 ya. Dipindah di sini langsung ya. Tuh, ya masalah kepemimpinan siapa-siapa yang mengampu pengelolaan museum saya nggak hafal. Ketika itu saya masih di pendidikan. Ya, kemudian museum ini masuk di Dinas Kebudayaan dan Pendidikan dan Kebudayaan dulu. Kemudian tahun 2017 awal itu merger ikut di Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Masuknya di UPTD Destinasi Wisata Terpadu di bawah bidang pariwisata. Kemudian ketika nomenklaturnya itu pindah jadi Disbud Korapar tahun 2022, itu museum sudah tidak jadi UPTD Destinasi Wisata Terpadu, ya masih sebagian merupakan irisan saja, tapi secara pengelolaan museum itu masuk di bidang kebudayaan. Nah kebetulan selaku pengelola museum dulu Bu Santi Pujirayu, kemudian beliau pensiun diganti Pak Agus, kemudian Pak Agus juga mutasi sehingga
waktu itu mulai tahun 2012 memang di bidang kebudayaan itu saya yang menaungi, yang mengampu saya. Tapi ada pengelolaan tersendiri yaitu Bu Santi dan Pak Agus. Sekarang langsung gitu. Sejumlah koleksinya itu tidak ada perubahan. Berapa? 5774 ya. 5.774 benda koleksi museum. Itu sudah termasuk cagar budaya titipan yang dari situs Sunan Bonang. Itu masuk hitungan itu. Tetapi tidak semuanya digelar menjadi dipamerkan semuanya. Ada beberapa yang memang sudah tidak layak untuk dipamerkan, untuk di layout, diperlihatkan. Tidak hanya sebagian. Terus banyak. Ya, terima kasih Bapak Marti. Terkait dengan penemuan benda ini, ada yang secara sengaja, ada yang tidak sengaja ya. Ada pencarian secara ilmiah, laboratoris, iya. Ataukah ada yang dari penggalian yang tak terduga dari warga sekitar Tuban? Saya mungkin, kalau menurut cerita katakanlah pendiri museum Pak Andi itu ceritanya dulu ketika masih kepala Dikbudnya itu Pak Suwardi Pak Warjan itu pernah bercerita. Nah, Pak Andinya pernah bercerita bahwa beliau punya gagasan beserta Pak Warjan dan disetujui oleh Bupati waktu itu karena banyak benda-benda yang punya nilai historis, nilai sejarah tentang Tuban, maka sebaiknya itu dikumpulkan kemudian didirikan sebuah museum. Jadi kelompok-kelompok itu benda-benda cagar budaya yang dianggap cagar budaya itu dikumpulkan, termasuk alu atau antan, lesung, jangkar dan lain sebagainya, itu dikumpulkan jadi satu kemudian didirikan museum. Cuma baru sedikit kemudian temuan-temuan itu saling melapor, kemudian diakomodir oleh pemerintah, dikumpulkan di museum, termasuk sebagian barang hibah dari masyarakat, yang masyarakat itu sudah tidak mau lagi merawat benda cagar budaya, sehingga diserahkan ke museum, diawetkan di museum. Itu. Nah, ini bagaimana prosedur jika ada seseorang atau warga itu menemukan benda atau barang atau situs yang tampaknya itu sangat bermanfaat untuk edukasi dan sejenisnya, itu bagaimana prosedurnya Pak Marti? Langsung sebenarnya begini, menurut aturan Undang-Undang Pemasaran Kebudayaan itu keberadaan benda cagar budaya, situs maupun struktur maupun bangunan itu sebenarnya pengelolaannya itu di dalam undang-undang bisa dikelola oleh mandiri, bisa dikelola oleh komunitas atau yayasan, bisa dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Jadi siapapun punya hak untuk mengelola yang dianggap cagar budaya. Begitu. Ya Pak Marti, terima kasih. Bagaimana kalau ada 1-2 orang misalnya saya saya punya barang atau orang lain memiliki barang keris misalnya ya, yang itu tidak tahu entah tahun berapa itu dari nenek moyangnya misalnya. Itu misalnya kalau ada orang menyetorkan atau menjual, bagaimana itu? Apakah boleh? Sebenarnya kalau aturan cagar budaya itu siapapun tidak boleh menjual. Nggak boleh. Tetapi ada di museum di sini kan sudah tidak pewarisnya sudah tidak mau merawat lagi, maka bisa dihibahkan di museum. Gitu. Tetapi kalau ada penemuan baru, kemudian
dirawat sendiri ya monggo, tidak apa-apa, asal itu bisa dilaporkan dulu kemudian dirawat lagi. Dirawat secara pribadi boleh, tetapi tercatat ada penemuan. Tapi kalau mau diserahkan ke museum atau ke Balai Cagar Budaya, itu aturannya memang ada kompensasi, tapi besarannya sesuai dengan aturan daerah masing-masing. Luar biasa teman-teman ya. Informasi dari Bapak Sumardi ini sudah banyak ya pengalaman Bapak Sumardi ini. Salam sukses Bapak Sumardi dalam terkait dengan kepurbakalaan ini. Dan ngomong-ngomong ada lagi Pak Mardi, ada hari-hari khusus terbuka untuk murid atau umum, yaitu diskusi lah, mendiskusikan tentang barang-barang itu. Itu pertanyaan pertama. Kemudian kedua, misalnya ada warga ingin bergabung dalam pencarian itu, tidak bergabung, maaf. Misalnya ada inisiatif sendiri, ada warga ingin mencari barang-barang dengan inisiatif sendiri dalam rangka untuk membantu pemerintah, tapi itu secara pribadi. Itu bagaimana ya? Ya. Jadi memiliki inisiatif sendiri untuk mencari barang-barang yang unik-unik, kemudian tujuannya untuk dilaporkan ke museum pemerintah. Ya bisa saja dari pribadi, unsur komunitas atau yayasan atau kelompok, itu memang ada kewenangan untuk memelihara, untuk melestarikan keberadaan cagar budaya. Ya di museum sini dulu-dulunya saya dengar museum itu sangat menakutkan. Katanya masyarakat itu menakutkan kok. Tapi mungkin pengunjungnya juga tidak banyak karena dianggap museum itu angker itu. Maka ini sebenarnya museum itu bukan angker. Museum itu sebagai ajang sarana edukasi sebenarnya. Maka saya sering ngomong-ngomong dengan teman-teman guru melalui MGMP itu bahwa Museum Kambang Putih itu welcome. Museum Kambang Putih itu sebagai ajang sarana edukasi para siswa, sehingga kami juga melibatkan teman-teman, karena saya mantan guru sehingga saya mengkomunikasikan dengan teman-teman GMP, kemudian mengadakan agenda kegiatan rutin tiap tahunnya, itu belajar bersama museum, lomba menggambar koleksi museum, terus lomba cerita dongeng tentang keberadaan museum, muatan-muatan lokal daerah, kemudian kajian koleksi museum. Itu dalam rangka bahwa museum itu tempat edukasi, tempat rekreasi yang mendidik, gitu. Terima kasih Bapak Mardi atas penjelasannya, dan teman-teman murid, mahasiswa, dosen, guru atau umum bisa diskusi Pak ya, bisa diizinkan secara resmi guys, secara resmi ya. SD, SMP, SMA ataupun pelajaran P5 itu banyak yang di sini. Jadi dilaksanakan di sini pelajaran P5-nya. Misalkan P5 singkatan dari Sadur gitu. Iya. Terus Pak, rutin Pak jadwalnya. Kalau sebulan berapa kali? Kalau dari sekolah-sekolah yang berkunjung ke sini pasti koordinasi dulu. Kadang-kadang seminggu itu ada 6 sekolah, tapi kita jadwal waktunya. Gitu. Pasti ada koordinasi lebih dulu. Iya. Terus itu Pak, penguatan pemuda pelajar Pancasila itu kan P5. Terus begini Pak, terkait sosialisasi keberbakalaan, kira-kira 2 tahun yang lalu ya, itu ada museum keberbakalaan dari luar kota kok sepertinya, itu di Gedung Budaya Lokal, dan rangka sosialisasi sehingga bertempat di Gedung Budaya Lokal. Apakah pernah Museum Kambang Putih ini sosialisasi keluar kota, atau mudah-mudahan yang akan datang ada berapa tahun kemarin
berapa tahun? Hampir tentang BPJB tahun 2000 pernah ya? 2022 Oh. itu kami mengadakan acara, kami gelar pameran bersama museum, 7 museum luar daerah itu kami adakan di sana. Di Beliorka? Iya. Luar kota di mana, Pak? Terus ada kegiatan dari Museum Bambang Putih, kita mengikuti pameran ke luar kota. Ya. Kita ada pertundangan dari berbagai museum di Jawa Timur. Jadi kami ada Menarik ya. ada program pameran bersama museum itu yang melaksanakan kami. Kemudian kami mengundang 7 museum dari luar daerah. Pameran bersama di Tuban. Kami juga mengikuti pameran bersama museum dari luar daerah. Kami juga jadi hadir di sana sebagai tamu untuk mengembangkan atau mendukung acara pameran bersama museum luar daerah. Saling kunjung. Oh iya. Ya. Terima kasih, Pak. Terus itu, Pak, ada lagi, Pak. Di Tuban ini ada enggak, Pak, ya, yang biro khusus yang mana punya alat-alat lengkap dan lab untuk mendeteksi ini tahun berapa benda-benda ini, kemudian zaman apakah ada di Tuban ini tim khusus tim ahli cagar budaya, ahli cagar budaya dan mereka membantu pemerintah untuk mencari benda-benda tersebut untuk memudahkan dengan secara ilmiah laboratoris. Ya. Iya. Ada apa nggak Tuban? Sampai saat ini kita masih proses, kita masih berusaha untuk membuat sebuah tim ahli cagar budaya. Kami sudah punya pasukan, Kita daftarkan, itu harus dilegalitas, diuji kompetensi melalui pemerintah pusat. Kita sudah. Tapi kita belum secara penetapan tim ahli cagar budaya belum punya. Arkeolog, sejarawan, budayawan, hukum, terus geologi. Jadi gabungan, tidak hanya arkeologi saja. Gabungan. Itu tim ahli cagar budaya. Kalau kita sudah punya, kita kembang. Kita ingin menetapkan cagar budaya, misalkan gedung DKT, aula SMP 6 itu ditetapkan menjadi cagar budaya daerah. Itu melalui kajian tim ahli cagar budaya. Kemudian dari hasil tim ahli cagar budaya itu direkomendasikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan. Itu mekanismenya seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Aldi, dan mudah-mudahan tidak hanya di dalam museum ini barang-barang seperti di dalam lemari itu, dan mudah-mudahan warga Tuban memahami bangunan-bangunan kuno ya. Oh, ya. Dengan harapan agar tidak di juga bagian sarannya sinergi dengan BPK wilayah 11 Balai Pelestarian Cagar Budaya seperti gedung-gedung atau rumah-rumah kuno. Iya, sudah kantor sudah Pak ya. Namanya ODCB, Objek Diduga Cagar Budaya. Seperti itu Pak. Nanti langkahnya kita daftar. Seperti itu Pak. Rumah sakit itu kan masuk kuno Pak ya. Rumah sakit Jalan Brawijaya. Rumah sakit. Iya. Sudah kan. Itu dinas sudah Pak ya. Sudah. Dinas kesehatan. Terus mana lagi Pak? Sudah. Serah itu Pak. Ada lagi. Apa lagi? Hotel Selamat. Gedung olahraga. Itu sudah ada saran dari pemerintah Pak nggih? Sudah. Masuk buku sudah. Ada bukunya di kantong. Hotel Selamat, kemudian Dinas Kesehatan, Kelenteng, Transibio, terus Pegadaian Merawat itu bangunan kuno zaman Belanda guys. Jadi ya mudah-mudahan Tuban semakin terkenal ya, karena tidak hanya sebagai kota bumi wali, juga bumi Ronggolawe ya. Jadi peninggalan-peninggalan kuno itu juga banyak dari zaman prasejarah ya, karena termasuk Tuban itu lebih tua ya daripada kota Surabaya, benar ya? Lebih tua dari Surabaya. Lebih tua kota Tuban daripada kota madya Surabaya. Jadi sangat luar biasa kota Tuban ini, dan terima kasih atas pengertian dari semua warga
jika ada punya rumah kuno, mohon walaupun miliknya sendiri ya mohon pengertiannya bahwa itu bagaimana kalau dia hanya sendiri, rumahnya sendiri. Apanya? Rumahnya sendiri kuno, kemudian ingin dibongkar. Kita merasa emang, tapi nggak bisa berkutik karena bukan milik saya. Ada ini rumahnya kuno. Ya. Bagaimana saran dari pemerintah ya? Misalkan karena Ya. itu bangunan itu sudah ditetapkan menjadi cagar budaya. Ya. Walaupun Maka milik pribadi. iya milik pribadi. Untuk merehabnya, untuk Ya. merenovasinya itu harus ada rekom dari tim ahli cagar budaya atau yang mengelola cagar budaya. Jadi tidak meninggalkan aslinya. Contoh sekarang Siola itu dikembalikan seperti aslinya, kan gitu Siola Surabaya. Maaf, mau ingat. Ya. Terus stasiun kereta api, Pak. Itu juga ya. Itu juga kuno, Pak. Bagaimana? Iya kuno. Tetap ya. Apakah itu bisa dimasukkan di cagar budaya atau tidak? Iya. Bagaimana? Itu kan nanti penelitiannya melalui perubahan-perubahan. Kalau sudah berubah lebih dari 50%, itu sudah tidak bisa ditetapkan atau didata menjadi cagar budaya. Ya, termasuk. Ya, contoh budaya lokal itu sudah nggak bisa. Oh, sudah. Karena sudah perubahannya melewati 50%. Ya, ya. Gitu. Dinas Kesehatan, Kelenteng Kewan Sibio, Hotel Selamat, rumah-rumah Cina itu, Rumah Cina itu Cina sudah dipahami ya. No, ya. Luar biasa. Terus semboyan kita kan ayo mampir museum. Ayo mampir museum dalam artian membangun image masyarakat bahwa walaupun hanya sekedar mampir, tapi kan setelah masuk banyak yang di edukasi, ada banyak pembelajaran yang bisa dimanfaatkan, bisa ditarik ilmunya. Gitu. Jadi sekedar remeh sebenarnya, tapi ayo mampir museum. Tapi apa di dalamnya itu penting banget. Ternyata banyak ilmu yang bisa dikaji. Setuju, sangat setuju guys, karena museum adalah merupakan rangkaian estafet ya, rangkaian dari prasejarah sampai zaman modern ya. Jadi perlu sekali untuk edukasi ke anak-anak ya, mahasiswa, guru dan lain-lain, untuk sering-sering atau sesuai dengan mata pelajaran maupun tidak sesuai ya bisa juga masuk akal ya untuk diajak ke sini gitu. Dan terima kasih Pak Marty, mohon maaf sudah banyak ngerpati beberapa waktu ini. Bapak Marty sebagai kepala bidang kebudayaan bagian Museum Kembang Putih sangat sukses. Mungkin ada pesan-pesan apa yang ada lagi, pesan apa sebagai penutup Bapak Marty? Ya artinya kan seperti museum tadi, ini kan milik bersama. Jadi mari kita lestarikan bersama, kita kelola bersama, kita miliki bersama, ya kita uri-uri bersama. Siap. Bersama gitu. Siap ya. Oh ya, jangan lupa guys, jangan takut ya. Ini maksudnya gratis. Mungkin pesan apa lagi, Mas Denny? Maksudnya gratis, dapat gantungan kunci, brosur, sebagai souvenir museum. Masuk gratis ya. Dan ini suatu tempat yang paling edukatif guys ya. Salah satu yang paling edukatif ya, sejarah dan lain-lain. Tidak yang menakutkan, Museum ramah anak, ramah orang ya. Dan lagi ada tempat untuk aula diskusi, ruang edukasi, ruangan terang benderang ya. Mungkin ruang edukasinya. Ruang edukasi belum. Mari ikut saya guys. Ruang edukasi ya. Terus Bapak Marty nggih. Langsung saya pamitan serah dari ruang edukasi. Ya, monggo. Matur luar biasa Bapak Marty. Seneng aku ya. Siap saya promosikan Bapak Marty. Ini ikuti saya guys, ruang edukasi bersama Mas Denny. Bukan hal yang menakutkan guys. Jadi Anda bisa ikut di sini. Ruang diskusi. Layar gede, lebar. Ya. Terus itu apa? Ruang apa Mas? Ini lah. Masuk Pak.
Oh ya, lab. Oh, ikuti saya guys. Lab. Loh, nggak perlu ditakutkan ya. Oh, lihat loh, indah kan. Jadi image-nya itu teman-teman ada horor gitu ya. Oh, zaman sekarang nggak ada ya semacam itu guys. Ini alat dan bahan untuk konservasi museum. Oh. Alat dan bahan-bahan untuk mengetahui loh itu kumonya, membersihkan. Oh, konservasi ini untuk membersihkan guys barang-barang supaya enggak rusak ataupun hancur. Ini apa khusus? Fumigasi. Saya pelan-pelan. Fumigasi. Oh, fumi. Sorry. Loh guys, fumigasi guys. Fumi. FUMIGASI. Gasi. Jangan takut guys. Ini perawatan modern ya. Canggih ilmiah. Ya, bermanfaat guys untuk murid, mahasiswa, guru, dosen dan umum. Apakah Anda pernah ke sini? Ya, walaupun bukan jurusannya, untuk umum guys. Semua prodi, semua jurusan bisa masuk sini. Diskusi ya. Gratis. Setelah keliling, pesan kumpul ke sini untuk ziarah atau apa? Loh, ini pengunjungnya pernah dari luar, sepertinya pernah dari luar negeri juga ya guys. Nah. Oh ya, ini ada pengunjung ya. Ini dari mana Mbak? Dari Penanggangan Semati. Oh iya, boleh saya tanya? Iya. Nama lengkap siapa Mbak? Sama ini? Bu Istiqomah. Oh, ibu guru gitu. Ya cocok. Ya, sama ajak teman murid-murid. Anaknya. Oh anak. Oh putri dengan. Bisa ajak itu murid ya untuk di sini. Ya, karena ini suatu hal yang sangat edukatif dan menarik ya. Kebetulan anak saya suka sama sejarah. Oh bagus itu. SMA ini mana? masih SD Pak. Oh SD ya, sorry SD. Kelas berapa? Kelas 4. Boleh saya tanya lagi ya, kenapa suka museum? Kelihatan sepele ya, tapi itu penting mas. Oh mas sampai sejarah, terutama sejarah Tuban. Oh sejarah Tuban. Ya ini pendapatmu, ini kok pendapatnya ibumu, yo mother. Speak English. Malu-malu ya. Iya. Nih boleh saya tanya, permisi. Dari mana ini Mbak? Dari Meraura. Oh Meraura ya. Yeah. Kuliah di mana Pak? Kuliah? Di Winsa. Oh Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Oh Sunan Ampel Surabaya ya. Prodi apa Mbak? Sejarah peradaban. Wah cocok Mbak di sini ya, tidak hanya di prodi sejarah tapi sahabat saja bisa masuk sini ya. Terus boleh itu Mbak nama lengkap Mbak? Sebutkan nama lengkap. Saya permisi Mas ya. Saya Nuria Najma dan saya Lisa Asika. Sebutkan perguruan tinggi nggak apa-apa sebutkan. Dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Prodi Sejarah Peradaban Islam. Sejarah Peradaban Islam guys. Oh itu ada di ruang sana ya. Semester 4. Iya ada ruang sana juga yang menawarkan link ya. Dari jam 4 sejarah sampai sekarang ya. Luar biasa. Silakan Mbak. Terima kasih Anda berkunjung, ngajak teman Anda, dosen Anda juga ya. Ya terima kasih berkunjung ini ya. Mungkin ada apa lagi yang perlu disampaikan ke sini museum? Kebetulan kita ke sini ini gara-gara ada mau ngerjain tugas UTS. Oh ya. Waktu Tiban. Atau Tiban sudah ke sana? Sudah. Oh sudah, ini bukannya bersama Mas Denny ya. Aku dulu pernah kerja di sini Pak. Ya menyambi dosen ya. Dulu itu dosen Uniro dan Unan. Prodi bahasa Inggris. Silakan lanjut Pak. Terima kasih atas komentarnya ya. Luar biasa guys. Terima kasih ya. Anda telah subscribe, like, comment, and share Museum Kabang Putih. Okay, bye. Thank you.